Selamat datang di daerah Kabupaten Sumedang. Terletak sebelah barat kota Sumedang, dekat dengan kota Bandung, daerah yang cukup ramai dan kerap kali menjadi jalur lintas antar provinsi. Terik dan panas matahari membuat rasa dahaga menyerang. Nah, pas banget. Suasana seperti sekarang ini cari yang seger-seger. Apalagi yang segar dan menyegarkan kalau bukan es pisang hijau. Nah, mantep nih. Banyak pilihan toppingnya, ditambah lagi bubur sumsum sama pisang hijaunya yang tebal dan legit nih. Kita langsung coba santap aja kali ya. Lihat orang-orang. Baru makan aja udah kerasa juga ya. Di mulut segernya kayak gimana. Iya, halo pemirsa, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Haidar di Grebek Reportase. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan bahas jajanan pasar yang kerap kali kita konsumsi. Berbahan dasar murah, mudah, dan segar. Apalagi kalau bukan es pisang hijau. Namun pada kali ini kita akan mengupas mengenai pelaku curang yang memanfaatkan bahan kimia berbahaya dalam pembuatan es pisang hijau. Sedikit kami mendengar tentang kecurangan para oknum pedagang dan kecurangan kami semakin menjadi-jadi. Bersama tim lapangan, kami akan menemui salah satu oknum pedagang curang tersebut. Nah, kali ini kita kedapatan info. Ada pedagang nakal yang membuat es pisang hijau dengan bahan-bahan yang berbahaya. Kira-kira bahan berbahaya seperti apa ya? Yang mungkin masuk ke dalam es pisang hijau. Langsung aja nih, kita cari tahu ke narasumber mengenai pembuatan es pisang hijau berbahaya tersebut. Sekarang, tim reportase sedang menuju tempat proses pembuatan es pisang hijau yang katanya menggunakan bahan-bahan berbahaya di daerah pelosok Kabupaten Sumedang. Punten Pak, benar dengan Bapak. Saya kebetulan mau ikut untuk belajar buat pisang hijau, boleh nggak Pak? Ini dari mana ya Mas? Ya Pak, saya temennya Pak. Katanya Bapak dagang es pisang hijau. Kebetulan saya pengen belajar buat juga nih Pak. Boleh ya Pak? Saya mau lihat-lihat biar belajar juga. Boleh sih Pak, tapi dilihat aja Pak dan dijaga ya. Saya kan lagi dagang nih, jadi Masnya perhatiin aja ya. Oh iya Pak, makasih banyak ya Pak. Ya, ayo. Sesampainya tim kami di TKP, kami menemui pedagang nakal tersebut. Untuk selanjutnya, kami tanyai lebih lanjut pembuatan es pisang hijau. Pak, ini pisang apa ya Pak? Pisang Ambon nih Mas. Itu pisangnya emang kayak gitu Pak, warnanya kurang segar atau gimana Pak? Enggak Mas, ini memang warnanya masih segar kan. Oh gitu ya Pak, ini masih bagus ya Pak. Kecurigaan kami semakin menjadi-jadi. Dengan temuan pisang yang digunakan sudah tidak begitu segar. Terlihat warna hitam dan pisang sudah mulai kecoklatan. Bau tidak sedap juga sudah mulai tercium. Abis ini diapain Pak? Ini lagi diapain Pak? Ini bikin kulitnya Mas pakai tepung keras. Tanpa memperhatikan kebersihan tangannya, pedagang ini kembali beraksi mengaduk adonan kulit pisang. Menyampurin bahan hingga kalis. Lalu menambahkan garam dan natrium siklamat. Ini ditambahin apa tuh Pak? Ini pemanis Mas. Oh, ini pemanis. Iya, lebih manis dari gula. Bagus nih. Wah, itu nggak ditakar Pak emang? Enggak, sekiranya aja. Emang aman ya Pak? Aman. Itu apa Pak yang kerasa gitu? Ini pengenyal Mas, biar lebih kenyal kulitnya sama lebih awet. Temuan kami selanjutnya menunjukkan pedagang ini menggunakan pewarna tekstil berbahaya yang tidak diperuntukkan untuk makanan. Curigaan kami sedikit demi sedikit mulai tercuat ke permukaan, mulai dari buah pisang yang tak lagi terlihat segar dengan proses pembuatan yang kurang higienis
dapat menyebabkan kontaminasi mikroba patogen akibat kurangnya flashnya. Pemberian zat pemanis buatan ini digunakan oleh pedagang tanpa takaran yang tepat. Zat pemanis tersebut adalah natrium siklat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan dan Peraturan Kepala BPOM Nomor 4 Tahun 2014 tentang batas maksimum penggunaan bahan-bahan tambahan pemanis. Bahan tambahan pemanis ini memiliki kadar maksimum 500 mg per 1 kg bahan sirup. Kelebihan bahan pemanis ini dapat menyebabkan kerusakan saraf, insomnia, kanker kandung kemih, dan kelebihan natrium siklamat ini juga dapat mengganggu aktivitas bakteri baik dalam usus. Pemberian warna tekstil juga tidak kalah berbahaya dengan kelebihan natrium siklamat, karena hal ini akan menyebabkan kontaminan berbahaya jika tertelan dalam tubuh dan dapat menyebabkan iritasi pada pencernaan dengan gejala diare dan muntah. Setelah pemasakan hingga adonan menjadi kalis, adonan yang sudah kalis diangkat lalu didinginkan agar dapat dibentuk menjadi selimut pisang hijau. Itu Bapak udah berapa tahun ya jualan kayak gitu? Udah lama, sudah sekitar 4 tahun atau 4 tahun ya jualan. Pak, ini mau nanya Pak, tadi yang pisangnya ini tahan berapa lama ya kalau pakai? Tergantung Mas, kadang bisa 2 minggu, kadang ya bisa 2 minggu lebih juga. Gitu. Semua bahan aman kan Pak? Ini soalnya tadi saya ngeliat ada yang bukan bahan makanan Pak. Bapak nggak takut apa sama bahaya ini? Wah nggak tahu Mas, soalnya selama ini sih baik-baik aja, nggak ada yang komplain ya. Jadi ya nggak tahu Mas, sama masalah kesehatan. Jadi pengentalnya juga saya ngeliat itu nggak bahaya Pak kalau dipakai buat makanan. Sama pewarnanya juga bukan pewarna makanan Pak. Yang banyak yang masih pakai sih banyak Mas ya, jadi nggak apa-apa kali ya buat kesehatan. Saya juga belajar dari yang lain sih Mas. Ini bukan orang yang sehat malah tambah sakit Pak kalau kayak gitu kan. Ya tapi kan ada vitaminnya Mas dari pisang. Iya. Kira-kira kalau Bapak nih buat keluarga Bapaknya sendiri buat pisang hijau pakai kayak gini juga nggak? Nah saya pakai ini gula pasir sama Pedagang ini menghalalkan 1001 cara untuk mengakal-akali pembuatan es pisang hijau ini. Dengan untung yang berlipat-lipat, namun dengan konsekuensi yang besar untuk para konsumennya. Ini sekarang proses apa nih Pak? Ini lagi lapisin pakai kulitnya Mas. Habis ini baru dikukus. Oh gitu ya Pak. Selain penggunaan koran tekstil dan pemanis buatan, lebih dalam lagi pedagang nakal ini mencampurkan boraks ke dalam adonan tepung tersebut. Bahan kimia berbahaya seperti boraks yang dikonsumsi oleh manusia dapat mengganggu metabolisme energi pada manusia. Pembentukan ikatan dengan gugus hidroksil dalam bahan baku metabolisme energi, pengikatan gugus hidroksil NAD+ akan menghambat aktivitas NAD+ yang merupakan koenzim dari metabolisme energi. Lebih dari itu, boraks juga mengganggu fungsi kerja usus, ginjal, hati, dan apabila dikonsumsi secara terus-menerus dapat menyebabkan kematian. Namun proses pembuatan pisang hijau berbahaya ini belum selesai sampai di sini. Mari kita simak video selanjutnya. Jadi ini udah hasil akhir ya Pak? Iya Mas, ini hasil akhir. Gitu ya Pak. Ini, tadi saya ngeliat Bapak nambahin es, ini esnya airnya dimasak kan Pak? Enggak ya, kan biasa aja Mas, jamnya kok nggak kaku, aman. Oh gitu ya Pak. Penggunaan air mentah sebagai es tentunya tidak baik untuk kesehatan. Terlebih banyak kontaminan yang bisa terkandung dalam air mentah, baik mikroba patogen, penyebab penyakit hingga logam berat. Ya Pak, untuk pembelajarannya hari ini. Iya. Nah, kalau gini siapa yang salah? Sebenarnya es pisang hijaunya nggak salah. Gak semuanya bahaya. Hanya kelakuan beberapa oknum aja yang nggak benar, yang menyalahgunakan bahan-bahan kimia berbahaya tersebut. Intinya,
kita sebagai konsumen harus tetap hati-hati waspada memilih jajanan. Jangan sampai nikmatnya es pisang hijau hilang akibat ulah sebagian orang. Sekian Gerbang Investigasi saya akhiri. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain waktu. Saya Haidar, sebagai host kesayangan Anda, pamit undur diri.